Halo, nama saya Benediktus Aji. Saya mahasiswa Universitas Kristen Wacana, Prodi Informatika. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem monitoring pencahayaan dan suhu kandang burung walet berbasis IoT, yaitu menggunakan Node MCU ESP32 dan juga aplikasi dari Blink. Oke, jadi tonton terus video ini sampai selesai supaya tahu bagaimana caranya melakukan ini semua hingga akhirnya demonya seperti apa. Terima kasih. Ya, jadi ada 4 langkah utama yang akan kita lakukan di sini. Yang pertama adalah setup local server Blink. Jadi saya gunakan local server untuk mendapatkan energi point maksimal ya nanti. Jadi kan juga hanya untuk demo, jadi nggak perlu menggunakan server yang server dari Blink. Kemudian saya juga akan menjelaskan Blink mobile app, yaitu setupnya gimana, konfigurasi ke server lokalnya nanti gimana, dan juga tampilan-tampilannya. Nah, berikutnya adalah membuat rangkaian komponen Node MCU ESP32. Nanti saya akan jelaskan rangkaiannya seperti apa. Dan yang terakhir adalah menghubungkan rangkaian yang sudah kita buat ke local server Blink. Jadi ini source code-nya nanti seperti apa. Ya, setup local server Blink. Ini bisa di-download di linknya. Nanti saya siapkan di deskripsi ya. Ini tinggal di-download aja. Ini kalau mau baca-baca dokumentasinya, ada site-nya apa? Ini Blink. Site-nya Blink. Dan ini requirement-nya ya, minimal Java 8 atau 11. Ini nanti tinggal di-download di sini ya. Tinggal download di sini. Kemudian tinggal jalanin menggunakan perintah ini aja. Ini masuk ke directory di mana file downloadan ini tadi berada, kemudian tinggal jalanin ini. Maka servernya udah bisa dijalankan. Oke, jadi ini kalau kita mau aktifin menggunakan command prompt ya, masuk ke folder yang ada file servernya tadi yang udah di-download. Ini file servernya aku kasih di data D, IoT, Blink server. Nah, di situ ada server -04114.jar. Tinggal di run, caranya tadi kayak yang ada di GitHub ini ya. Tinggal dijalanin. Kalau jalanin pertama kali nanti dapat alamat IP. Alamat IP-nya berapa, kemudian email adminnya apa, dan password adminnya apa. Dan karena aku udah pernah jalanin, ini nggak muncul di sini ya. Nah, sekarang kita masuk ke ini. Ini alamat IP yang lokal serverku 192.168.100.8, portnya 9443. Nah, username-nya admin@blink.cc. Kemudian passwordnya ini paste aja, sign in. Ya, ini udah masuk ke lokal servernya ya. Ya, langkah berikutnya adalah setup Blink mobile app. Ini silahkan di-download dulu di Play Store atau App Store. Ini aku udah download ya. Kemudian tinggal terserah ya, ini mau login atau create new account. Aku pakai login aja. Nah, di sini aku pakai login admin dari lokal server yang udah aku buat. Jadi ini passwordnya tinggal masukin password yang tadi udah ada ya, sama kayak yang di lokal server. Masuk, nah terus di bawah ini ada tanda koneksi ini, di atas login, itu dipencet. Ini kita arahin ke custom, karena kita mau connect ini ke lokal server. Jadi ini masukin, ini alamat IP-nya sama seperti alamat IP lokal server tadi. Tinggal pencet OK, terus login. Nah, ini tampilannya. Kalau mau project baru, kita pencet tambah. Terus kita kasih namanya apa. Kemudian device-nya apa. Di sini saya pakai ESP32. Nah, ini ESP32 devboard ya. Nah, tapi untuk biar cepat aja, ini saya udah buat satu project namanya UTS. Projectnya seperti ini. Jadi ini nanti tampilannya ada banyak ya. Ini tampilan awalnya kalau berhenti. Kalau mau nambahin widget, tinggal klik tanda tambah. Bisa nambahin apa aja. Ini tinggal di drag and drop. Nih button. Atau mau gimana, terserah. Mau hapus, tinggal kasih sini. Nah, tampilan yang akan saya buat seperti ini ya. Jadi ini yang paling atas ini ada super chart. Kemudian ini ada label value, ini ada label, ini ada slider,
Ada slider, ada LED, dan ada button. Nah, kemudian alat-alat yang diperlukan untuk project ini, yang pertama ada breadboard, Node MCU ESP32, kemudian ada 2 buah LED, DHT11, LDR, dan juga kabel jumper serta resistor. Nah, ini rangkaiannya seperti ini. Jadi di sini ada DHT11 ya. Ini DHT11-nya, ini LDR-nya. Kemudian ini 2 lampu LED indikator untuk mengetahui apakah hasilnya ini hasil suhu ataupun cahayanya itu lebih batas, aman atau tidak. Ini Node MCU-nya, ini breadboard-nya. Nah, untuk GPIO yang digunakan LED 1, ini LED 1 menggunakan GPIO 26. Jadi kabel merah ini ujungnya di 26. Yang satunya lagi itu menggunakan 27. Ini di sini 27. Sementara untuk DHT11-nya itu menggunakan GPIO 27. Jadi di sini di 27. Dan untuk sensor cahayanya menggunakan 36 di sini. Oke, mari langsung masuk ke bagian codingnya saja. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang source code yang akan kita gunakan. Jadi pada bagian awal saya define print serial. Ini untuk membantu formatting output di serial monitor. Kemudian ada library-library yang kita perlukan. Ada WiFi client, ini untuk koneksi ke WiFi. Kemudian ada Arduino, DHT, dan ada Fruit. Ini untuk menggunakan sensor suhu dan humidity DHT11 yang kita pakai. Kemudian yang terakhir adalah include Blink Simple ESP32. Ini untuk mengkoneksikan device kita dengan server Blink, lokal server Blink yang sudah dibuat, dan juga untuk mengoneksikannya ke aplikasi Blink di HP. Berikutnya adalah pin yang saya pakai. Di sini saya memakai ada 4 GPIO pin. GPIO yang pertama ada GPIO 36, itu untuk LDR, untuk light sensornya. Kemudian pin 27 saya gunakan untuk DHT11. Kemudian ada LED 1, ini untuk indikator dari cahaya. Saya menggunakan pin GPIO 26. Kemudian LED yang kedua, LED cell pin, ini untuk indikator dari suhu menggunakan DHT11 nanti. Saya gunakan GPIO 25. Nah, berikutnya adalah untuk mengkoneksikan ke Blink dan juga WiFi, kita perlu 3 variabel. Yang pertama authentication key atau authentication token ya. Sepanjang ini bisa didapatkan dari aplikasi Blink-nya. Kita lihat di sini. Ya. Lihat masuk. Nah, ini ada tulisannya auth token. Tinggal di copy aja, kemudian dipaste ke source code-nya. Ya, punya saya sudah sepanjang ini. Kemudian SSID ini untuk nama dari WiFi yang akan digunakan. Ini WiFi default-nya. Dan juga password dari WiFi-nya. Ini passwordnya ya. Bagian berikutnya adalah bagian data, di mana saya akan menyimpan datanya. Di sini saya punya integer sensor light value. Ini untuk menangkap analog, pembacaan analog dari pin tadi nih ya, pin 36 ini. Ini untuk lampu atau cahaya. Kemudian saya akan mengonversikannya ke dalam bentuk lux ya, satuan dari tingkat kecerahan. Karena sensor light value ini nanti akan menerima data berupa analog, bukan dalam bentuk lux. Kemudian ada float sensor temp value. Ini saya gunakan untuk mengambil data dari DHT11 pin 27. Kemudian ada float Celsius, ini untuk menyimpan data dari sensor temp value jika memang data yang diperoleh adalah sebuah angka. Kemudian ada integer lux th, karena di aplikasi juga ada threshold ya. Jadi ada threshold cahaya. Ini untuk threshold cahaya, ada Celsius th untuk threshold dari Celsius atau suhu. Kemudian ada integer state. Ini karena aplikasi mempunyai sebuah button,
Maka saya akan menyimpan state-nya di sini. State awal atau kondisi awal adalah 0, artinya mati. Kemudian saya juga punya data berupa DHT, namanya DHT11. Ini untuk mengambil dari sensor pin DHT, jadi 27 ini. Nah, kemudian ada dua widget yang akan saya gunakan di sini. Yang pertama ada widget LED, namanya LED Lux. Parameternya adalah V6. V6 ini adalah virtual pin yang ada di Blink app. Ini ya, yang cahaya ini V6. Dan berikutnya ada widget LED yang kedua, LED Celsius, menggunakan parameter V7 atau virtual pin 7. Yang ini ya, suhu V7. Betul. Nah, karena aplikasi kita di HP itu mempunyai 2 buah slider dan 1 buah tombol, maka kita juga harus mendapatkan data dari ketiga input tersebut ya. Jadi itu bisa didapatkan dengan blink right V4. Ini V4 adalah slider untuk threshold cahaya. Ini V4. Kemudian ada V5. Itu untuk threshold suhu. Dan juga V8 itu untuk button. Nah, oke, saya bahas dulu dari sini. Jadi di sini ada lux threshold untuk mengakses yang awalnya diberi nilai 0. Caranya menggunakan parameter as integer. Ini artinya memanggil parameter ini kemudian diubah menjadi integer, dan kemudian saya kalikan nilainya dengan 0,009768 dan plus 10. Ini untuk mengkonversinya menjadi sebuah lux ya. Karena saya ingin satuannya lux. Jika tidak diberi ini, maka data yang diambil nanti range-nya dari 0 sampai 4095. Karena ini kembali lagi pada satuan di slidernya ya. Nah, kemudian ada Celsius TH, Celsius threshold. Ini menggunakan parameter as integer sama. Ini untuk ngambil data dari slider suhu. Dan yang terakhir ini ya, ini juga sama, disimpan di state karena perubahan dari button itu nanti akan disimpan dalam state. Kemudian ada fungsi setup di sini. Jadi saya menggunakan baud rate 9600 serial begin ini untuk tampilin di serial monitornya. Kemudian saya setting 3 pin, yaitu pin yang pertama adalah pin untuk DHT11, kemudian untuk LED 1, LED 2. Untuk DHT11 saya beri nilainya input karena saya ingin mendapatkan nilai yang diberikan oleh DHT11 ya. Berikutnya adalah blink begin. Ini untuk mengkonfigurasi authentication tokennya dan juga untuk mengkoneksikan hardware kita dengan server. Nah, di sini parameternya ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Karena saya menggunakan lokal server ya. Jadi saya perlu menambahkan ini. Kalau menggunakan server dari Blink, hanya perlu memberikan authentication saja. Ya, authentication-nya ini tadi sudah ada di atas ya, yang panjang ini. Kemudian SSID ini nama wifi-nya, password ini passwordnya, dan saya harus memberikan IP address dari server Blink ya, server lokal Blink saya. Nah, itu didapat dari Blink server tadi ya, sudah dikoneksikan. Kemudian ini portnya ya, portnya 8080. Nah, saya juga harus memberikan DHT11.begin ini untuk supaya DHT11-nya dimulai ya prosesnya. Ya, berikutnya adalah void loop. Ini yang fungsi yang akan dieksekusi secara berulang. Pada bagian pertama, ini ada blink.run. Yang dilakukan di blink.run ini sebenarnya hanyalah membaca dari ini ya, 3 hal yang ini. Jadi di setiap kali perulangan blink run akan dieksekusi. Di blink run dia akan membaca virtual pin 4, virtual pin 5, dan virtual pin 8, baca nilainya. Jadi ini diupdate terus nilainya setiap kali perputaran, setiap kali loop dijalankan. Nah, jika blink state
state ini adalah button. Jika button ini bernilai 1 atau artinya ditekan, maka fungsi ini atau seluruh sistem ini akan dijalankan. Nah, sedangkan jika state ini bernilai 0, maka tidak ada yang dijalankan ya. Saya cuma menjalankan LED fisik supaya dimatikan. Ini ya. Kemudian saya beri delay 200 untuk perulangan 200 milisecond untuk perulangan berikutnya. Nah, di dalam if state ini jika benar, yang pertama kali saya lakukan adalah membaca, ini menggunakan analog read di light sensor pin. Ini nilainya adalah 0 sampai 4095. Saya simpan di sensor light value. Kemudian ada sensor temp value. Ini memanggil DHT11 dot read temperature juga sama. Kemudian lux. Nah, ini saya konversi nilai dari sensor light value yang sebelumnya adalah range 0 sampai 4095 menjadi dalam satuan lux ya. Caranya sama seperti yang di atas ini. Ya, sama. Dikalikan 0,009768, kemudian hasilnya ditambah 10. Nah, berikutnya ini ada pengecekan apakah sensor temp value ini adalah sebuah angka ya. None itu kan not a number, is, terus dikasih negasi, artinya jika temp value ini adalah sebuah angka, maka nilai Celsius akan diupdate di situ. Tapi jika tidak, maka Celsius ini akan menggunakan nilai sebelumnya. Nah, kemudian saya menggunakan blink.virtualWrite v0, lux. Jadi V0 itu apa? V0 itu tadi punya dari supercharge. Supercharge V0 adalah lux. Kita lihat. Ya, ini menggunakan V0 ya. V0 untuk lux, kemudian untuk suhu V1. Betul. Ini suhu V1 juga sama. Kemudian virtual write V2, lux. V2 itu adalah ini label. Ya, ini label V2. Kemudian bawahnya adalah virtual write V3, Celsius. Ini ya, V3 di sini. Nah, sebenarnya yang dilakukan ini adalah kita akan memasukkan nilai atau mengirim nilai ke virtual pin 0. Itu nilainya adalah lux atau hasil pembacaan dari sensor LDR-nya. Nah, kemudian dikonversi ya di sini, masukin lux, kemudian kita kirimkan ke virtual 0. Berikutnya virtual 1 sama, yang kita kirimkan Celsius, virtual 2 dan 3 sama. Itu untuk ini sebanyak ini adalah untuk mengupdate live supercharge, kemudian label kecerahan dan juga label temperatur. Nah, berikutnya adalah yang if ini ada dua if ya sebenarnya. If else 1 dan if else 2. Ya, if else 1 ini adalah pengecekan threshold. Jadi jika lux atau nilai yang dibaca dari sensor itu lebih tinggi dari threshold yang ditentukan, maka LED virtual dan juga LED fisik untuk tingkat kecerahan lux ya akan dinyalakan. Tapi jika nilai pembacaan lux tadi tidak lebih besar atau ini false ya nilainya, ketika ini false, maka LED virtual dan fisik untuk lux akan dimatikan untuk tingkat kecerahan. Nah, setelah melakukan pengecekan di sini, dilanjutkan pengecekan yang di sini. Jika Celsius hasil pembacaan dari DHT11 lebih tinggi dari threshold yang ditentukan, maka LED fisik dan juga virtual dari Celsius akan dinyalakan. Nah, tapi jika ini false nilainya, maka LED fisik maupun virtual akan dimatikan. Nah, threshold ini dapatnya dari mana? Threshold ini dapat dari kedua hal ini ya. Ya, blink write, lux TH, Celsius TH. Nah, kembali diingat bahwa dua ini akan dieksekusi setiap kali blink run dijalankan. Artinya setiap kali perputaran loop dengan delay 200 milisecond, blink run ini dijalankan, nilai ini akan diupdate. Nilai 2 ini akan diupdate.
begitu. Itu sudah sampai di else if ini. Kemudian yang terakhir ini hanya untuk cetak di serial printnya, di serial monitornya. Dan ya ini tadi jika buttonnya atau bernilai on ya. Ketika on ini dijalankan, ketika off ini yang dijalankan. Oke, langsung saja kita coba. Ya, sekarang masuk ke demonya. Ini dilihat alat fisiknya, LED-nya mati semua. Di virtual, di aplikasi Blinknya juga mati semua ya LED-nya. Sekarang kalau saya pencet tombol on, nah keduanya bakal nyala. LED fisik virtual nyala semua karena thresholdnya 0 ya. Untuk cahaya pas suhu thresholdnya 0 semua. Sekarang saya naikin threshold suhu jadi 43. Ya, di aplikasi mati, di fisik juga mati. Threshold cahaya saya naikin ini jadi 35 lux, mati juga. Sekarang suhunya saya turunin thresholdnya, nah suhunya nyala. Nah sekarang kalau saya matiin aplikasinya, nah di sini perbedaannya di aplikasi Blinknya, dia akan menyimpan state terakhir dari sistem. Jadi ketika suhunya tadi melebihi threshold ya dia akan tetap menyalakan lampu LED. Sedangkan di fisik saya buat dia mati ya, supaya mati semua LED fisiknya mati, nggak menyimpan state terakhirnya. Nah sekarang kalau saya nyalakan lagi, nah LED fisiknya akan nyala untuk yang suhu. Ini saya atur 35 mati. Nah ini secara real time datanya dikirimkan dari alat. Bisa dilihat juga ini 1 jam atau mau 6 jam atau 1 hari, itu bisa semua. Ini dikirimkan secara real time. Bisa dimatikan, bisa dinyalakan lagi, atur-atur ya. Ya oke, sekian video penjelasan tentang sistem monitoring pencahayaan dan suhu untuk kandang burung walet. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.